iman selalu berkaitan erat dengan hati yang mengucap syukur. Oleh karena itu, saya percaya bahwa kita pasti telah mengalami kebaikan Tuhan yang nyata sepanjang tahun ini. Amin, saudara. Ya, ada banyak, tentunya ada banyak alasan untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala kasih dan kebaikannya dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Paulus bilang, aku mau selalu ingat akan kebaikanmu. Di dalam Mazmur pasal 103, dikatakan begini, ayat 1 sampai 5. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ayat 2, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Daud berkata, jiwaku jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ada banyak kebaikan Tuhan yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya tidak ada alasan buat kita untuk tidak mengucap syukur dalam segala hal. Makanya Mazmur Daud berkata begini lagi di Mazmur pasal 106 ayat 1. Dikatakan begini, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Artinya bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berakhir. Dan oleh karena itu kita harus bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Tidak ada yang buruk yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, maka segala sesuatu yang Dia buat dalam hidup kita adalah baik. Amin, saudara. Selalu baik apa yang Dia lakukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ada 3 hal yang ada empat hal yang akan saya bagikan kepada kita pada pagi hari ini sebagai perenungan bahwa ternyata ada kuasa di balik dari ucapan syukur tersebut. Nah, ada beberapa hal yang terjadi dalam ucapan syukur. Apa itu yang terjadi dalam ucapan syukur? Yang pertama adalah semakin hati kita berlimpah dengan syukur, maka semakin besar kebaikan Tuhan akan dicurahkan ke dalam hidup kita. Itulah yang akan terjadi ketika kita mengucap syukur, bahwa semakin besar kebaikan Tuhan yang akan dicurahkan dalam hidup kita. Saudaraku, ada banyak berkat dan kebaikan Tuhan itu seumpama air di dalam sebuah bak penampungan. Penampungan yang besar. Iman kita seumpama saluran pipanya. Untuk apa? Mengalirkan air tersebut. Dan saudara tahu ucapan syukur adalah keran pembukanya. Pembuka air tersebut. Sehingga dapat dinikmati oleh banyak orang, bahkan diri kita sendiri. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, semakin hati kita ya memuji, semakin hati kita berlimpah dengan syukur, semakin besar iman kita, saudara. Dan semakin besar iman kita, semakin besar juga berkat dan kemurahan Tuhan yang dialirkan ke dalam kehidupan kita. Paulus tadi Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikan. Nah, oleh karena itu cara mengingat kebaikan Tuhan adalah dengan apa? Mengganti kata-kata keluh kesah, sungut-sungut, kata-kata yang kasar dan suka menuntut, memaksakan kehendak sendiri, diganti dengan kata-kata apa? Doa, syafaat,
dan ucapan syukur kepada Tuhan. Itulah yang akan terjadi. Ketika kita mengucap syukur, maka akan semakin besar kebaikan Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi ketika kita mengucap syukur? Yang kedua adalah ucapan syukur itu akan mengubah sikap dan cara pandang kita dari sikap egois yang mementingkan diri sendiri kepada sikap kasih Tuhan, saudara. Itu yang akan terjadi, mengubah sikap kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur itu bukan mengubah Tuhan. Ya, sekali lagi mengucap syukur bukan mengubah Tuhan, tetapi justru saudara mengubah diri kita. Jadi ucapan syukur itu mengubah sikap kita yang egois menjadi sikap yang menaruh kasih dan harap kepada Tuhan. Saudara, sikap egois itu cenderung kasar, cenderung arogan, suka menuntut, memaksakan kehendak sendiri, dan bahkan melukai diri sendiri. Oleh sebab itu, sikap egois hanya akan membawa kepada kekecewaan, kemarahan, dan keputusasaan. Itulah yang saya sampaikan, saudara, lewat share ini. Jadi sebetulnya ketika kita mengucap syukur itu bukan mengubah Tuhan, tapi mengubah diri kita dari sikap egois. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kita melatih diri dan belajar mengucap syukur dengan mengingat kebaikan Tuhan, saudara, maka Roh Kudus itu akan mengubah fokus kita dari diri sendiri kepada Tuhan. Dari apa? Dari masalah kepada solusi atas masalah kehidupan kita. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebanyakan dari kita cenderung mencari hal-hal yang negatif, kelemahan, kekurangan, lalu kita coba membuat daftar dakwaan dan tudingan. Kemudian kita menjatuhkan vonis bersalah kepada orang lain. Kita menjatuhkan vonis bersalah kepada situasi dan keadaan, bahkan kepada diri sendiri. Oleh karena itu, saudaraku, kita perlu belajar dan melatih mengucap syukur. Karena kenapa? Saya tulis begini, mengucap syukur adalah skill yang dapat dipelajari dan dilatih. Caranya bagaimana? Cara melatihnya, cobalah melihat dan carilah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, dan hal-hal yang sedap untuk didengarkan. Lalu mulailah ucapkan syukur kepada Tuhan dan juga menyembah Dia. Itulah yang harus kita lakukan. Melatih diri untuk selalu mengucap syukur, bukan bersungut-sungut. Saudara, setiap kali mungkin Anda menerima gaji atau THR, ya apalagi di akhir tahun ini, ya kan? Ucapkan terima kasih kepada atasan kita atau kepada orang-orang yang memperhatikan kita, kepada bos kita, saudara. Setiap kali kita mendapat khotbah firman Tuhan atau nasihat-nasihat, ucapkanlah terima kasih karena itu baik bagi kita. Mungkin setiap kebaikan, pemberian, perhatian yang diberikan oleh orang lain kepada kita, cobalah belajar untuk mengucapkan terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa besar dan ajaibnya kuasa ucapan syukur itu. Kita melihat saat Yesus membangkitkan Lazarus, saudara, ya sahabatnya, Yesus itu menaikkan ucapan syukur kepada Allah. Ketika orang-orang berkata,
Tuhan, dia sudah 4 hari sudah berbau, gak mungkin, jangan digulingkan batu itu. Tapi Yesus bilang di dalam Yohanes pasal 11 ayat 40 sampai 41. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan 41 dikatakan, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar aku. Jadi saudara, ternyata bahwa di balik ucapan syukur itu ada kuasa Allah yang bekerja. Ketika kita mengucap syukur karena kita percaya Bapa telah mendengar doa kita. Bapa telah mengabulkan apa yang menjadi harapan kita, saudara. Maka jangan pernah bersungut-sungut. Dialah yang telah menyediakan segala hal dalam hidup kita. Kita hanya mengucap syukur saja. Tuhan, terima kasih apa yang telah engkau berikan. Walaupun belum lihat, walaupun belum nyata, tapi pada waktunya Tuhan akan bekerja. Amin. Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Kisah ini menyatakan kebenaran bahwa tanpa ucapan syukur, kita tidak akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Ucapan syukur adalah bukti dari orang percaya. Ucapan syukur adalah syarat mutlak untuk melihat kemuliaan Allah atau keajaiban dan mujizat Tuhan. Sebab ucapan syukur adalah salah satu cara membangun atmosfer kerajaan Allah. Amin, saudara. Saya beberapa waktu yang lalu, saya selalu bangun doa ucapan syukur. Saya melihat banyak hal kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, saudara. Teman-teman tahulah ya semuanya, ya bagaimana kami menjalani kehidupan dan terlebih pelayanan. Tapi saya selalu mengucap syukur. Karena itu tadi, bahwa Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang beriman dan percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan apa yang kita perlukan. Pergumulan besar kami beberapa waktu yang lalu adalah supaya kami punya gereja yang permanen. Karena kami masih numpang, saudara, di ruko orang lain. Dan tentunya ketika kami numpang maka ada keterbatasan yang harus kami lakukan dalam sebuah pelayanan dan juga pertumbuhan rohani. Dan itu yang menjadi pergumulan kami, saudara, agar Tuhan memberikan kami satu tempat yang bersih, yang dapat kami gunakan untuk melakukan setiap kegiatan-kegiatan, saudara, untuk pertumbuhan rohani, untuk doa, untuk ibadah, saudara, tanpa dibatasi oleh kondisi yang ada. Dan dalam doa kami selalu saya berkata, Tuhan, terima kasih buat gereja yang Tuhan beri bagi kami. Sehingga kami boleh beribadah, kami boleh melakukan pertumbuhan rohani bagi seluruh jemaat. Kami bisa mengadakan ibadah-ibadah kategorial dan juga rumah Tuhan yang bersih, tidak kotor, gitu ya. Itu terus kami doakan, saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan benar-benar nyatakan itu, saudara. Bahwa Tuhan mendengar doa setiap orang yang percaya. Karena saya percaya bahwa Tuhan sudah sediakan. Itu sebabnya saya mengucap syukur. Walaupun saya belum melihat. Tapi itulah yang terjadi. Menjadi nyata, saudara. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus sebagai pelajaran bagi kita. Orang-orang belum melihat Lazarus akan bangkit. Tapi Yesus sudah mengucap syukur. Bahwa Lazarus pasti bangkit. Bahwa Bapa mendengar doanya. Dan
kita melihat mujizat terjadi. Lazarus hidup kembali, saudara. Nah, itu juga yang kami alami. Nyata perbuatan Allah yang sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kami, saudara. Sehingga kami bisa punya gereja yang permanen, itu pun dengan harga yang bisa dikatakan sangat murah, 2 ruko sekaligus, saudara. Saya berpikirnya tadi 1 ruko aja sudah sangat luar biasa. Tapi Tuhan tidak pernah mengurangi berkat-Nya. Selama ini kami numpang dengan 2 ruko. Itu pun Tuhan ganti dengan 2 ruko. Harganya sangat murah. Ya, tadinya 3 miliar, saudara, menjadi 700 juta saja. Itu cara Tuhan yang ajaib. Mungkin saya bisa saksikan ya, beberapa waktu yang lalu tahun 2023, saya ketemu seorang bapak udah tua. Lalu saya suka ngobrol, dia juga senang ngobrol dengan saya. Ya, saya bangun hubungan yang baik. Dia orang Katolik, saudara. Dia sudah tua, banyak hal yang dia ceritakan tentang kehidupannya yang hancur-hancuran gitu ya, penuh dengan dosa. Dan saya selalu menyampaikan tentang kebaikan Tuhan. Dan kadang-kadang ketika saya bicara tentang Tuhan, dia kadang-kadang nangis, saudara. Mungkin karena banyak hal dosa yang pernah dia lakukan. Tapi saya selalu bilang, Pak, Tuhan selalu terbuka tangannya. Dia selalu menanti setiap anak-anaknya yang meminta ampun, dan dia memberikan pengampunan. Nah, saudara, itu yang menjadi kekuatan dalam dirinya untuk menjalani kehidupan pada akhirnya. Lalu, saudara, satu kali dia bilang begini, Pak Austin, aku mau jual ruko saya. Selama ini dia tinggal di situ sementara karena mau jual ruko. Dia tinggal di Jogja. Saya mau jual ruko saya. Mau nggak beli? Saya bilang, oh saya sih sebetulnya bukan buat saya, tapi buat gereja, Pak. Dia bilang, kan Pak Austin udah punya gereja tuh, katanya. Iya, Pak, tapi ya saya ceritalah sama dia. Oh ya udah, kalau gitu beli aja itu ruko saya. Saya bilang, harganya berapa, Pak? Oh, kalau harganya ngomong ke anak saya deh. Ya, kasihlah nomor telepon anaknya, lalu saya telepon. Saya bilang, kata Papa, rukonya mau dijual ya. Oh iya, Om. Saya tanya, harganya berapa? Dia bilang, ya di situ pasarannya 1,5 satu ruko. Jadi kalau 2 ruko itu 3M. Karena 2 ruko udah gandeng, saudara. Jadi nggak dia jual 1 ruko. Harus 2. Saya bilang, aduh kalau 3 miliar berat ya buat saya. Singkat cerita dia bilang, tawar aja Om, nggak apa-apa. Saya bilang, saya nggak berani tawar. Malah dia bilang sama saya, udah kalau serius kasih 2,5 aja Om. Saya bilang 2,5 juga saya nggak punya uang. Akhirnya ngomong-ngomong, lalu dia bilang, Om kalau ada uang sekarang karena kita perlu dan Papa mau balik ke Jogja, udah nggak apa-apa, kasih 2 miliar aja karena buat gereja nggak apa-apa. Padahal anaknya ini Islam, tadinya Katolik, tapi dia pindah ke Islam karena nikah dengan orang Sunda. Saya bilang 2 miliar juga saya nggak punya, saya bilang gitu. Dalam hati saya memang punya uang cuma 200 juta, saudara. Lalu akhirnya saya tutup teleponnya, udah waktu berjalan, nah bulan 5 kemarin, tahun 2024, bapaknya ini masuk rumah sakit, saya nggak tahu, saudara. Lalu seminggu kemudian keluar. Lalu saya datang ke ruko itu, saya tanya, Pak, selama ini kemana? Iya, Pak Austin, saya sakit. Saya telepon Bapak, HP-nya nggak nyambung. Iya, Pak, HP saya lagi error, katanya gitu. Akhirnya saya tanya sakit apa, dia cerita. Lalu saya doakanlah, saya kuatkan dia, ya bersyukur. Lalu saya pergi. Saudara tahu, 2 atau 3 hari kemudian, Bapak ini meninggal, saudara, di ruko itu. Meninggal. Saya tahunya karena ditelepon sama anaknya. Saya yang pertama tahu dia meninggal. Dia telepon, anaknya telepon, Pak, Om, ada nggak papa saya di situ? Saya bilang, waduh, saya nggak tahu ya. Bisa nggak? Soalnya saya telepon nggak nyambung-nyambung nih.
Bisa nggak dilihat dulu sebentar? Ya udah, akhirnya saya ke sana, saudara, ke rukonya. Saya panggil-panggil, nggak ada jawaban. Saya ketok, nggak ada. Lalu saya dorong pintunya, terbuka. Saya melongok ke dalam, ternyata bapak ini sudah tergeletak di lantai, saudara. Saya pegang, udah dingin, udah lewat. Lalu saya telepon anaknya, saya bilang, kamu segera ke sini, papa kamu sudah nggak ada. Dia bilang, kemana om? Nggak ada di ruko. Saya bilang, bukan nggak ada di ruko, tapi sudah meninggal. Akhirnya mereka datang semuanya, saudara, dengan keluarganya. Lalu saya kembali ke situ, saya layani mereka, saya doakan karena hari itu juga bapaknya itu dibawa ke Jogja melalui ambulan. Lalu udah selesailah. Saya pikir udah, cerita tentang ruko juga udah nggak ada lagi gitu ya. Tapi seminggu kemudian, saudara, anaknya itu nelpon saya. Om, jadi nggak ambil ruko? Saya bilang jadi kalau dikasih, saya bilang gitu. Iya, gimana dengan harga kemarin? Oh, saya bilang saya nggak punya uang kalau segitu. Ini bukan buat saya bilang ini buat rumah Tuhan. Akhirnya dia bilang, udah tawarlah om. Saya bilang, aduh, saya nggak berani nawar ya, saya bilang. Karena nanti kalaupun saya tawar, uangnya dari mana? Kalau saya harus pinjam di bank, berat buat saya. Udah nggak apa-apa om, tawar aja. Akhirnya saya tawar iseng, saudara. Pura-pura supaya ya dia nggak nelpon saya lagi lah. Saya berat juga buat saya. Udah saya jalanin aja dulu pelayanan yang ada lah. Saya numpang dulu saya dalam hati saya. Dia bilang udah tawar aja. Akhirnya saya iseng, saudara, nawarnya. Saya bilang, oh kalau dikasih 600 boleh. Kaget dia. Aduh, kok segitu om? Ya, 600 juga saya nggak punya. Saya bilang gitu. Tapi kalau dikasih, saya usahakan. Saya bilang gitu. Akhirnya udah, saya tutup telepon. Ya dalam hati saya udah. Tujuannya ya supaya nggak usah nelpon lagi lah. Gitu ya. Tapi tahu nggak saudara, 2 minggu kemudian dia nelpon lagi. Om, jadi nggak ambil ruko? Saya bilang, jadi kalau dikasih. Wah, dia bilang, gimana 2 miliarnya? Oh, saya nggak bisa. Saya bilang, kalau 600 mau. Itu pun saya nggak punya uang. Dia bilang sama saya, udah ditawar loh, 1,5. Paling rendah ditawar 1,32 ruko itu. Saya bilang, ya udah kasih mereka aja. Saya bilang, saya nggak punya uang. Kasih mereka aja, saya bilang gitu. Itu dia om masalahnya. Loh kenapa? Saya bilang. Ini amanat papa soalnya. Soalnya sebelum papa meninggal katanya, dia sudah berpesan, itu ruko kalau kamu jual, jualnya ke Pak Osten ya. Jangan ke orang lain. Karena Pak Osten mau jadikan buat gereja, buat rumah Tuhan. Supaya dia doa-doain kita. Padahal saya doain bapaknya meninggal, sudah. Tapi ya, itu dia bilang ke saya. Saya bilang, ya terus gimana, terserah kamu lah. Saya bilang gitu kan. Akhirnya dia bilang, udah tambahin lah om. Wah, saya bilang, aduh, gimana ya? Ya udah deh, aku tambahin 50 deh, saya bilang gitu. Jadi 6,5. Waduh, susah banget ya om, katanya. Ya, masalahnya bukan buat saya. Sekali lagi, saya juga nggak punya uang segitu, tapi kalau dikasih saya usahakan. Lalu saudara dia bilang, udah om, nggak usah ditawar lagi, karena ini amanat papa, udah kasih aja 700 juta. Saudara, saya nggak ngomong apa-apa lagi, saya bilang oke, okay, ya, beres semuanya, itulah yang terjadi. Tapi uangnya, saya punya uang cuma 200 juta. Doa saya sama istri saya selama ini selalu bilang, Tuhan, Tuhan bisa buka jalan buat kami, tapi tidak terkecuali juga Tuhan pakai kami. Kami ingin mempersembahkan semuanya buat Tuhan. Dan apa yang ada pada saya, ya udah kita persembahkan sama Tuhan. Tapi 200 juta doang, masih kurang 500. Saya rencana mau jual mobil saya, mobil Innova saya. Kalau cepat laku itu bisa 300, saudara. Itu masih 500 juta, masih kurang 200. Saya berpikir udahlah,
200 masih bisa saya pinjam di bank lah, nanti saya cicil gitu ya. Tapi itu cara berpikir manusia. Sekali lagi ternyata Tuhan sudah sediakan. Satu kali saya ketemu seseorang, saya beritahu, saya cerita tentang apa yang Tuhan kerjakan. Lalu dia bilang, ya udah ambil aja Pak Ustaz. Saya bilang, udah saya ambil. Cuman dananya masih kurang. Baru 200 juta, saya rencana mau jual mobil saya 300. Jadi baru 500. Ngapain jual mobil? Katanya gitu. Loh terus gimana? Bisa nggak aku pakai duitnya? Saya bilang gitu. Oh boleh. Saya bilang nanti saya ganti setiap bulan. Oh nggak apa-apa, terserah. Nanti kamu mau ganti 5 juta, 10 juta setiap bulan, nggak apa-apa. Yang penting kamu ambil dulu tuh ruko buat rumah Tuhan. Akhirnya saudara dikasih 500 juta tanpa bunga. Itu benar-benar BCA, Bank Sentral Allah. Tanpa bunga. Luar biasa. Itulah penyediaan Tuhan. Itulah yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah khawatir, Tuhan menolong kehidupan kita. Bersyukur saja kepada Tuhan, karena Tuhan telah mendengar doa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, ucapan syukur melahirkan mujizat pelipat gandaan. Jadi itulah yang terjadi ketika kita mengucap syukur. Karena ucapan syukur itu melahirkan pelipat gandaan dalam kehidupan kita. Saudara tahu saat Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, ya kan? Alkitab berkata Yesus mengucap syukur dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Di ayat 11 dikatakan begini, Yohanes pasal 6, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi Bapak Ibu Saudara, ucapan syukur itu melahirkan mujizat pelipat gandaan. Dari 5 dan 2 ekor ikan, itu bisa memberikan makan 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak, saudara. Dan masih ada sisa 12 bakul. Luar biasa. Itulah pelipat gandaan yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita ketika kita mengucap syukur. Jadi ucapan syukur itu melahirkan mujizat pelipat gandaan dalam kehidupan kita. Kisah ini menyatakan kebenaran bahwa apapun yang ada di tangan kita atau apapun milik yang kita pakai, saudara, ya, apapun milik yang kita pakai itu dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur, itu akan Allah melipat gandakannya dan mencukupi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ucapan syukur berkaitan dengan apa? Kemurahan hati. Ya, kemurahan hati. Ucapan syukur seringkali disertai dengan apa? Pemberian persembahan. Jadi jika kita ingin membangun atmosfer pelipat gandaan, kita juga harus menaikkan ucapan syukur dan sertailah dengan tindakan memberi dengan murah hati. Amin, saudara. Di sini kita melihat setelah Yesus mengambil roti itu mengucap syukur, lalu Yesus membagi-bagikan roti itu kepada orang-orang yang lapar, yang membutuhkan. Lalu apa yang terjadi? Mujizat pelipat gandaan terjadi. Inilah tindakan iman yang didorong oleh kasih dan belas kasihan. Jadi kalau saudara, saya tulis begini, apabila sesuatu yang ada di tangan Anda tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Anda, maka belajarlah dan latihlah diri Anda
untuk menjadi itu sebagai apa? Benih untuk ditabur dengan hati yang melimpah, dengan syukur sesuai dengan petunjuk perintah Tuhan. Anda akan melihat kuasa Allah bekerja dalam hidup Anda. Amin, saudara. Kalau ini yang kita lakukan, maka kita akan melihat mujizat pelipat gandaan terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kami merenovasi gedung gereja yang baru dibeli, saudara, saya melihat saldo uang pembangunan itu ya cuma sekitar 5 juta. Lalu saya dan istri selesai doa pagi, saya diingatkan oleh Tuhan tentang orang Israel menyeberangi sungai Yordan. Ketika mereka menginjakkan kakinya di sungai itu, saudara, tiba-tiba mujizat terjadi. Air itu tersibak dan orang Israel bisa berjalan di tanah yang kering. Itu luar biasa. Lalu saya ngomong ke istri saya bilang, "Ma, saya segera merenovasi gereja Tuhan yang sudah Tuhan berikan, agar kita segera pindah ke tempat tersebut. Saya percaya pasti Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita sampai selesai pembangunan." Hanya dengan uang 5 juta. Tapi saudaraku, ketika saya panggil tukang dan mulai bekerja, bongkar semuanya. Dan Tuhan ingatkan saya untuk ngasih tahu semua orang-orang yang saya kenal. Lalu saya teleponlah mereka, saya WA mereka, saya beritahu kepada mereka. Dan puji Tuhan, saudara, semua merespon dengan baik. Ternyata Tuhan gerakkan semuanya, saudara, untuk mencukupkan apa yang dibutuhkan dalam renovasi. Sehingga dalam tempo kurang 2 bulan, gedung tersebut selesai dan dananya dicukupi oleh Tuhan. Luar biasa. Itulah mujizat pelipat gandaan. Saya hanya punya uang pembangunan 5 juta. Saudara, dan ternyata bisa menyelesaikan renovasi itu kurang lebih sekitar 100 juta, saudara. Ajaib memang kuasa Tuhan. Ajaib anugerah Tuhan ketika kita benar-benar percaya dan selalu bersyukur bahwa Tuhan sudah menyediakan semuanya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tulis begini lagi. Bukan seberapa banyak yang bisa kita tumpuk dan kumpulkan yang dapat membuat Anda berbahagia. Namun seberapa banyak yang bisa Anda syukuri dan bagikan, itulah yang akan membuat Anda semakin besar, semakin bersukacita, semakin kuat dalam pengaruh dan melimpah dengan kebaikan Tuhan. Saudara, ketika saya coba merenung, wah iya benar ya. Bukan soal saya menumpuk dan mengumpulkan, tapi seberapa banyak saya harus memberi. Apa yang ada pada saya beri semuanya buat Tuhan. Saya mengorbankan semuanya buat Tuhan. Karena saya tahu bahwa semua berasal daripada Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengucap syukur, yang terjadi akan ada mujizat pelipat gandaan. Yang keempat, yang terakhir nih, apa yang terjadi ketika kita mengucap syukur? Ucapan syukur itu, saudara, mempercepat datangnya pemulihan atas pergumulan hidup kita. Amin. Saudara, saat Daud berada di Gua Adulam bersama-sama dengan orang-orang yang bermasalah, ia mendapat pewahyuan tentang kebenaran dari ucapan syukur. Itulah yang dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-57 ayat 7 sampai 11. Dikatakan begini, "Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit,
dan kebenaran-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Saudara, dalam kondisi apapun, Daud masih mengucap syukur, memuji Tuhan, memilih untuk tetap percaya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ucapan syukur menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan Anda. Jadi saya tulis begitu. Ucapan syukur menyiapkan hati Anda untuk menerima berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidup Anda. Ucapan syukur menyiapkan hati Anda untuk menyambut datangnya fajar pemulihan atas pergumulan hidup Anda. Jadi percaya akan ada pelangi sehabis hujan. Amin. Akan ada, saudara, mujizat besar dalam kehidupan kita. Cukup lama kami menantikan Tuhan memberikan kami sebuah tempat yang permanen untuk gereja. Selama masa penantian itu, kami sering mendengar bagaimana orang-orang ditolong oleh Tuhan, saudara. Doa mereka dijawab Tuhan. Saudara, kami mendengar kabar sukacita itu. Namun, hati saya bukannya senang malah sedih, saudara. Ya, saya berpikir, mengapa Tuhan belum memberikan kepada kami apa yang kami rindukan? Satu kali saya pernah dengar Pak Rubin bersaksi waktu sidang majelis daerah di Bekasi. Dia bersaksi, dia bilang dia sedang membangun sebuah bangunan untuk orang bisa baca Alkitab, The Journey, apalah itu ya, di Sumarekon, Bandung. Lalu dia bilang, Tuhan menyediakan semua apa yang dibutuhkan dalam pembangunan. Satu kali ada orang katanya, dia datang, di tangan kirinya ada 7 kilo emas, di tangan kanannya ada 5 kilo emas. Dia persembahkan itu, saudara, untuk pembangunan. Saudara, ketika saya dengar itu, aduh, itu luar biasa. Tapi satu sisi, Tuhan, kapan Tuhan beri kami sebuah tempat? Saudara, saya mau bilang bahwa memang mudah menangis bersama dengan orang yang berduka. Namun sulit bergembira bersama dengan orang yang sukacita, apalagi kita belum mendapatkan apa yang kita ingin. Saudara, pada saat itu Tuhan mengingatkan saya bahwa jika kamu bisa bergembira bersama dengan orang yang bersukacita, hatimu bisa limpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan yang telah berbuat baik kepadamu, maka berkat yang sama akan diberikan Tuhan juga kepadamu. Saudaraku, itulah yang saya imani pada akhirnya. Akhirnya saya belajar mengucap syukur. Saya belajar bersukacita bersama dengan teman-teman yang bersukacita dengan berkat yang mereka terima, saudara. Dan puji Tuhan, tepat pada tanggal 16 September 2024 kemarin yang lalu, Tuhan memberikan tempat ibadah kepada kami. Dan saya menganggap ini adalah sebuah kado Natal spesial di tahun ini buat kami, saudara. Daud menulis dalam kitab Mazmur tentang kuasa ucapan syukur ini di saat ia mengalami pergumulan berat dalam hidupnya bersama orang-orang yang bermasalah dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati untuk selalu mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut. Oleh karena itu sebagai penutup, mengucap syukur adalah skill atau keterampilan. Oleh karena mengucap syukur adalah sebuah skill atau keterampilan, maka mengucap syukur itu bisa dipelajari dan bisa dilatih. Latihlah dan belajarlah bersyukur dengan menaruh perhatian kepada kasih, kepada kebaikan, dan kemurahan Tuhan atas hidup kita. Yang kedua, ingatlah satu persatu kebaikan Tuhan
lewat orang-orang di sekitar kita. Cobalah bawa itu dalam doa syukur kepada Tuhan. Ucapan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita perlu lihat ke belakang untuk menghitung berkat-berkat Tuhan dan kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Dan yang terakhir, kita perlu datang kepada Tuhan Yesus untuk bersyukur, berterima kasih atas semua perkara, semua berkat, semua kebaikan, keluarga, pernikahan, promosi, multiplikasi, kesembuhan, pemulihan, dan sebagainya yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Mari penuhi hati kita dengan ucapan syukur. 4 hal ini yang saya bagikan, kuasa dari ucapan syukur. Pertama, semakin hati Anda berlimpah dengan syukur, maka semakin besar kebaikan Tuhan akan dicurahkan atas hidup Anda. Yang kedua, ucapan syukur akan mengubah sikap, cara pandang kita dari sikap egois yang mementingkan diri sendiri kepada sikap kasih Tuhan. Dan yang ketiga, ucapan syukur melahirkan mujizat pelipat gandaan. Dan yang terakhir, ucapan syukur itu akan mempercepat datangnya pemulihan atas pergumulan hidup Anda.